Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 12 saham besar dengan dividen paling jumbo, laba triliunan, PBV di bawah 3 kali, dan dividen yield besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya sudah membuat sebuah screener di mana dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah menghasilkan net income di atas 5 triliun rupiah. Yang kedua, memiliki dividen yield di atas 5%. Dan yang ketiga, PBV-nya di bawah 3 kali. Dari hasil screening ini, akan ditemukan 12 nama saham yang memenuhi kriteria. Saham apa saja itu? Mari kita lihat secara sekilas untuk detail sahamnya satu persatu. Tapi seperti biasa, semua saham ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Saham pertama adalah BBRI. Bisa kamu lihat di sini untuk detail harga sahamnya di angka 3.640. Yang mana dalam 5 tahun terakhir hanya naik 31,84%, tapi setidaknya masih mengalami kenaikan karena harga saham saat video ini dibuat mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan harga tertingginya. Dividen BRI telah melalui ex-date pada tanggal 11 April tahun 2025 sehingga sudah tidak bisa dibeli untuk memperoleh dividen tahun 2025. Mari kita hitung secara sekilas. Jumlah dividennya adalah 208,4 ditambah dengan 135 untuk dividen interimnya. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya 3640, itu artinya dividen yield sekitar 9,4%. Kita lihat untuk pencapaian labanya. Laba di tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tapi ingat, untuk dividennya telah melewati ex-date sehingga sudah tidak bisa dibeli lagi. Untuk itu kita butuh menunggu terkait dividen yang akan dibagikan di tahun depan dengan tentunya mengupdate kinerja di tahun 2025 ini. Semoga saja BRI masih bisa mencetak kenaikan kinerja di tahun 2025 ini agar supaya dividen di tahun 2026 nanti kemungkinan besar bisa membuat pemegang saham menjadi bahagia. Untuk aspek historical PBV-nya, rata-rata saat video ini dibuat di angka 2,48 kali dalam 10 tahun terakhir, dan saat video ini dibuat PBV-nya 1,74 kali. Oke, kita masuk kepada saham kedua. Saham kedua adalah Bank Mandiri dengan harga saham 4.600. Sama seperti BRI, Mandiri juga telah melewati ex-date pada tanggal 14 April sehingga sudah tidak bisa memperoleh dividennya. Tapi mari coba kita hitung terkait dividen yield perusahaan ini di angka 466,18, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya 4.600. Maka dividen yield sekitar 10,13%. Untuk harga saham Bank Mandiri dalam 5 tahun terakhir masih naik 110%. Kinerja keuangan di tahun 2024 juga sangat memuaskan dengan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Sekarang mari kita lihat dari aspek historical PBV-nya seperti apa. Berhubung saham ini juga mengalami penurunan secara harga. Rata-rata PBV-nya 1,93 dan kini 1,51 kali. Tapi belum serendah PBV di tahun 2020. Kita masuk kepada saham ketiga yaitu Astra International dengan harga 4.750 dan selama 5 tahun terakhir masih naik 25%. Nah, untuk Astra ini belum melakukan RUPS sehingga kamu masih bisa memperoleh kesempatan memperoleh dividennya. RUPS perusahaan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2025. Coba kita hitung saja terkait dividen yang dibagikan sebelumnya dengan angka 98 ditambah dengan 421. Pada tahun sebelumnya, perusahaan membagikan dividen sebanyak 519 per lembar saham. Dan jika kita melihat untuk kinerja di tahun 2024-nya, Astra menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2024. Tapi katakanlah untuk dividen per share-nya kita anggap sama dengan tahun sebelumnya. Dan coba kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.750. Maka dividen yield sekitar 10,9%. Ini dengan asumsi dividen per share-nya sama. Kita tidak memperhitungkan apabila asumsinya payout ratio-nya sama dan terjadi kenaikan laba di tahun 2024. Yang artinya diharapkan terjadi kenaikan dividen per share. Tapi kembali lagi, bukan berarti saat laba naik, dividen per share otomatis naik. Karena semuanya tergantung kepada hasil keputusan RUPS untuk memutuskan berapa besar dividen payout ratio-nya. Kemudian mari kita lihat dari aspek historical PBV-nya terkait dalam 10 tahun terakhir untuk saham Astra International. Rata-rata PBV Astra International selama 10 tahun terakhir adalah 1,91 dan kini di angka 0,90 kali.
Kemudian saham berikutnya adalah TLKM dengan harga 2.550 dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 21%. Telkom juga baru akan melaksanakan RUPS pada tanggal 27 Mei tahun 2025, sehingga kita harus menunggu untuk informasi pastinya terkait dividen per share. Tapi jika kita hitung secara sekilas, pada tahun sebelumnya Telkom membagikan dividen sebanyak 178,5 per lembar saham. Mari kita lihat kinerja di tahun 2024. Telkom menghasilkan penurunan kinerja di tahun 2024 dari 24,5 menjadi 23,6. Coba kita hitung secara sekilas. 24, 560, kita kurangi dengan 23, 649. Kemudian kita bagi dengan laba di tahun 2023 dengan angka 24,560. Dan akan menghasilkan penurunan sekitar 3,70%. 178,5 kita coba kalikan dengan 96,3. Dan kita bagi dengan angka harga sahamnya 2.550. Dan dividen yieldnya sekitar 6,7% atau mungkin bisa kita bulatkan menjadi angka 7%. Itu merupakan perkiraan untuk dividen per share saham Telkom. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada hasil keputusan RUPS. Ini hanya merupakan perkiraan saja, bisa benar, bisa juga salah, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sekarang mari kita lihat dari aspek PBV-nya. Rata-rata PBV sekitar 3,73 dan kini hanya 1,78. Diperdagangkan juga di bawah rata-rata PBV-nya. Saham berikutnya adalah Adaro dengan angka harga 1.800 dan perusahaan juga baru melaksanakan RUPS pada tanggal 15 Mei tahun 2025. Untuk Adaro ini sebenarnya menurut saya pribadi ada special case karena adanya pemisahan lini bisnis dengan AADI sehingga untuk angka dividen per share-nya alangkah lebih baik untuk kita menunggu hasil keputusan RUPS nanti. Untuk memprediksinya cukup sulit karena adanya perubahan lini bisnis per akhir tahun 2024. Sehingga ke depannya kita harus menunggu bagaimana kebijakan manajemen terkait menyikapi untuk potensi kinerja ADRO ke depannya. Saham berikutnya adalah saham BBNI dengan harga 4.040 yang dalam 5 tahun terakhir masih naik 94,23%. Perusahaan juga telah melaksanakan ex-date dividen pada tanggal 15 April tahun 2025 sehingga sudah tidak bisa memperoleh di tahun ini. Nah, tapi coba kita hitung kira-kira berapa dividen yieldnya. 374,06 kita bagi dengan harga sahamnya di angka 4.040. Dividen yieldnya sekitar 9,25%. Tapi kembali lagi sudah tidak bisa kita peroleh di tahun 2025. BNI juga mencatatkan kenaikan kinerja laba dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian mari kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV BNI secara rata-rata dalam 10 tahun adalah 1,27 dan kini di angka 0,93 kali. Diperdagangkan juga di bawah rata-rata PBV-nya. Saham berikutnya UNTR dengan harga 22.225 dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 28%. Saham ini akan melaksanakan RUPS pada tanggal 25 April tahun 2025 sehingga masih ada kesempatan apabila kamu ingin mengincar dividennya. Mari coba kita lihat secara sekilas. Kita lihat dulu untuk pencapaian laba perusahaan di tahun 2024. Laba perusahaan sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Coba kita hitung secara sekilas kira-kira berapa persen penurunan laba perusahaan di tahun 2024 ini. Kita bagi dengan laba di tahun 2023. Laba perusahaan turun sekitar 5,24%, yang mana jika kita kurangi dengan angka 100 sekitar 94,75% dibandingkan laba 2023. Kita kalikan dengan dividen per share 94,75. Kita kalikan dengan 94,75%. Maka dividennya mungkin sekitar 2.118, kemudian kita bagi dengan 22.225. Angkanya sekitar 9,5%. Tapi kembali lagi, ini semuanya tergantung hasil keputusan RUPS nanti. Dan disclaimer dulu, saya hanya menggunakan angka berdasarkan payment year-nya di tahun 2024 tanpa mempertimbangkan apakah itu merupakan dividen interim atau dividen final di tahun tersebut atau tahun sebelumnya. Untuk valuasi PBV-nya, kita lihat secara historical seperti apa. Mari kita bandingkan terkait rata-rata PBV selama 10 tahun di angka 1,6 dan kini 0,89 kali. Saham berikutnya adalah saham BNGA dengan harga 1.815 dan dalam 5 tahun terakhir naik 155%.
Saham ini juga telah melaksanakan RUPS tapi masih memiliki kesempatan jika kamu ingin mengincar dividennya, karena ex-date-nya baru akan dilaksanakan pada tanggal 24 April tahun 2025. Coba kita bagi dengan angka dividen per share 155,73 dengan harga sahamnya di angka 1.815. Dividen yield perusahaan ini sekitar 8,5%, angka yang cukup menarik. Hal itu karena di tahun 2024 laba BNGA mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Sekarang mari kita bandingkan dari aspek historical PBV-nya seperti apa. Kita lihat PBV selama 10 tahun terakhir dengan angka rata-rata 0,6 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,8 kali. Artinya BNGA diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Saham berikutnya HMSP dengan harga 570 dan dalam 5 tahun terakhir harganya mengalami penurunan 65%. Kita lihat labanya di tahun 2024 untuk memproyeksikan dividen kira-kira seberapa besar yang akan dibagikan. Laba di tahun 2024 adalah 6.646. Kemudian kita kurangi dengan laba di tahun 2023 dengan angka 8.097 dan kita bagi dengan laba di tahun 2023 untuk memperoleh persentasenya. Ternyata terjadi penurunan sekitar 17,92% dan kita tambah dengan 100 untuk memperoleh kira-kira berapa porsi dividen per share-nya. Nah, sekarang mari coba kita hitung dengan angka 82%. Dividen per share di tahun 2024 kemudian kita kali dengan angka 82%. Maka dividen per share sekitar 56,82 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya. Dividen yield sekitar 9,9%, angka yang masih cukup tinggi. Tapi ingat untuk HMSP ini memang terjadi penurunan besar-besaran untuk harga sahamnya, sehingga dividen yield bisa jadi tinggi seperti itu. Dengan rata-rata PBV 10,3 dan kini hanya 2,34 kali. Kemudian saham berikutnya adalah ITMG dengan harga 24.800 dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 222%. Untuk ex-date dividen saham ITMG ini adalah tanggal 21 April tahun 2025 berhubung besok hari, sehingga kamu sudah tidak bisa memperoleh dividen atas saham ini karena tidak bisa melakukan pembelian di hari libur. Sekarang mari coba kita hitung secara sekilas kira-kira berapa besar untuk dividen per share-nya. Dan kita tambah dengan dividen per share periode sebelumnya yaitu 1.228 karena saham ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Kita bagi dengan harga sahamnya sehingga akan memperoleh dividen yield sekitar 14%. Tapi kembali lagi, kamu harus lakukan adjustment kembali untuk memastikan apakah angka ini cukup akurat atau tidak. Karena saya hanya mempertimbangkan dari berapa banyak dividen tersebut dibagikan tanpa melihat apakah itu dividen interim atau dividen final di tahun buku tahun tersebut atau tahun buku sebelumnya. Untuk ITMG juga mengalami penurunan untuk angka pencapaian labanya dibandingkan tahun 2023. Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya dengan rata-rata PBV 1,38 dan saat ini 0,90 kali. Saham berikutnya adalah saham Pegas dengan harga 1.675 yang mana dalam 5 tahun terakhir masih naik 100%. Dividen di tahun 2025 belum kita ketahui karena perusahaan belum melaksanakan RUPS. Kita tunggu saja untuk hasil keputusan RUPS nanti. Tapi sebagai informasi, laba Pegas mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dari 4,2 menjadi 5,3. Kita ambil data konservatif saja. Asumsinya dividen per share-nya sama seperti tahun 2024 dengan angka 148,31. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya 1.675. Maka dividen yield sekitar 8,8%. Kita tunggu untuk hasil keputusan RUPS-nya untuk memastikan apakah memang terjadi kenaikan atau penurunan dividen. Nah, untuk aspek historical PBV-nya, mari kita lihat secara sekilas. Dalam data 10 tahun terakhir, untuk aspek PBV-nya, Pegas memiliki rata-rata PBV sekitar 0,9 dan kini PBV-nya 0,8 kali. Kemudian ada saham PTBA dengan harga 2.730. PTBA juga belum melaksanakan RUPS hingga kita belum tahu untuk hasil keputusan angka dividen per share PTBA. Tapi sebagai informasi, labanya mengalami penurunan di angka dari 6.106 menjadi 5.104. Coba kita hitung kira-kira berapa besar penurunan laba PTBA di tahun 2024. Kita bagi dengan pencapaian laba di tahun 2023. Kemudian kita kalikan dengan angka 100. Laba PTBA turun sekitar 16,4% dan itu artinya porsi dividen per share-nya sekitar 83,5%. Mari kita kalikan dengan angka dividen per share di tahun 2024.
83,5%. 397 83,5%. Nah, artinya dividen per share-nya mungkin sekitar 332, yang mana jika kita bagi dengan harga sahamnya sekitar 12,16%, angka yang masih cukup menarik, tapi dengan asumsi dividen payout ratio-nya sama. Untuk itu, semua saham ini, untuk saham-saham yang telah melewati ex-date-nya, mungkin kamu sudah tidak bisa memperoleh dividen di tahun 2025 ini, tapi kamu masih bisa update kinerjanya untuk berharap dividen di tahun 2026. Dan sebaliknya, untuk saham-saham yang belum melaksanakan ROPS, atau yang masih kamu bisa melakukan pembelian karena belum melewati ex-date-nya, mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk melakukan analisa apakah dividen tersebut menarik atau tidak. Dan juga pertimbangkan biasanya saat ex-date, harga sahamnya akan turun sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Meskipun tidak semua saham seperti itu. Tapi itulah beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan apabila kamu ingin mengincar dividen saham-saham ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini kita akan membahas saham Astra International. Kenapa? Karena selain saham-saham perbankan, Astra International merupakan salah satu saham non-banks yang mampu menghasilkan laba terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, dari sisi valuasi PBV, Astra ini masih memiliki PBV yang sangat menarik. Dan dividen yield-nya juga cukup menarik dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, pertanyaannya, apakah dividen investing di saham ini worth it atau tidak? Mari simak penjelasan berikut ini. Ini merupakan informasi dividen saham ASII untuk payment year-nya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Ingat, data ini saya rekap berdasarkan payment year-nya. Dan mohon cek lagi datanya karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Dari data ini bisa kamu lihat total dividen per share saham ASII yang sudah dibagikan sejak tahun 2015 hingga 2024 adalah 2.720. Untuk totalnya setiap tahun bisa kamu lihat berdasarkan data yang ada ini. Di tahun 2015 totalnya 216, turun menjadi 168, tetap 168, naik menjadi 190, naik menjadi 211, turun menjadi 184, turun lagi menjadi 132, naik drastis menjadi 282, naik signifikan menjadi 650, dan turun sedikit menjadi 519. Untuk detail growth-nya sebagai berikut. Growth tertinggi pernah mencapai di atas 100%, yaitu di tahun 2022 dan di tahun 2023, dengan growth yang mencapai 114 dan 130%. Tapi dividennya juga pernah menurun, yaitu dengan penurunan terbesar sebanyak minus 28%. Ada juga pernah turun hingga 22 dan 20%, dengan detail yang bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Kemudian mari kita asumsikan bagaimana jika kita punya 100.000 lembar saham Astra International. Dengan data ini bisa kamu lihat total dividen yang sudah kita terima adalah 272 juta. Dengan asumsi harga beli kita Rp6.000 per lembar, itu artinya kita mengeluarkan dana 600 juta rupiah dan sudah memperoleh dividen 272 juta. Angka 6.000 ini merupakan angka yang cukup konservatif karena saya mempertimbangkan kita menerima dividen sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Jadi saya tidak menggunakan harga Astra saat ini di angka 4.000-an, tapi saya gunakan angka 6.000 agar supaya lebih konservatif. Itu artinya dengan skema ini, kamu sudah balik modal sekitar 45% dari saham Astra International untuk dividen yang diterima tahun 2015 hingga tahun 2024. Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan komposisi balik modal sebanyak 45%, apakah Astra International ini menarik? Ingat, Astra ini merupakan salah satu saham yang rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, angka dividen yield-nya cukup menarik karena bisa kamu lihat terjadi kenaikan dividen per share yang cukup signifikan. Nah, kita lihat sekilas terkait grafik harga sahamnya. Dalam 10 tahun terakhir memang harga saham Astra International mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bisa kamu lihat sempat menyentuh angka 9.000-an, tapi kini di angka 4.000-an. Memang pada tahun 2020 bahkan pernah turun hingga di bawah 4.000-an. Dari aspek PBV ini yang menarik. Kenapa? Karena meskipun harga sahamnya di angka 4.000-an, tapi PBV-nya sudah mencapai angka 0,89 kali. Rata-rata PBV-nya 1,91 dan kini bahkan bisa dikatakan mencapai PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. PBV ini mirip seperti PBV pada saat terjadinya krisis di tahun 2020. Bahkan bisa dikatakan sedikit lebih rendah pada saat krisis tersebut.
Nah, bagaimana menurut kamu dengan PBV serendah ini? Apakah Astra International sudah mulai menarik? Kita lihat sekilas terkait historical laba perusahaan ini. Bisa kamu lihat, sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, laba Astra International dalam jangka panjang masih mengalami pertumbuhan. Di tahun 2016 berdasarkan data di Stockbit, labanya 15,1 dan di tahun 2024 mencapai 34 triliun. Itu artinya sudah terjadi kenaikan di atas 100% dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini merupakan hal menarik dari saham Astra International. Tentunya, jika labanya meningkat dengan porsi dividen yang sama, seharusnya angka dividen per share juga mengalami kenaikan. Tidak heran jika kamu melihat saham ini memiliki growth dividen yang cukup drastis, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Memang ada kemungkinan sahamnya mengalami penurunan untuk dividen yang dibagikan, tapi jika dilihat dalam tahun 2015 hingga tahun 2024, bahkan growth-nya pernah mencapai di atas 100%. Selain melihat dari sisi kinerja keuangan maupun fundamentalnya, ada satu aspek lagi yang bisa kamu pertimbangkan, yaitu kamu melihat dari sisi psikologi. Apakah kamu masih tenang memiliki saham ini atau tidak? Mungkin dari segi fundamentalnya, kamu tahu bahwa Astra ini menghasilkan laba yang sangat besar, mencapai 34 triliun di tahun 2024. Tapi bagaimana kondisinya jika kamu terus melihat harga sahamnya mengalami penurunan? Memang angka dividen yield-nya cukup jumbo, tapi bagaimana kamu bisa menenangkan psikologimu agar supaya tidak diombang-ambingkan oleh market? Satu tips yang bisa kamu lakukan adalah dengan kamu bisa melihat di media sosial terkait bagaimana bisnis perusahaan ini masih berjalan. Astra ini merupakan salah satu grup yang memiliki berbagai segmen bisnis di lini bisnisnya masing-masing. Entah itu otomotif, entah itu pertambangan, entah itu alat berat, dan lain sebagainya. Sehingga salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melihat bagaimana bisnisnya masih berjalan. Selain itu, bisa juga melihat dari sisi kemegahan tower yang mereka miliki. Bagi kamu yang berada di lokasi Jabodetabek, kamu tentu sudah tahu Menara Astra yang merupakan salah satu gedung yang sangat megah di Jakarta ini sendiri. Silahkan kamu googling ataupun melihat di YouTube terkait kemegahan bangunan tersebut. Memang dengan melihat kemegahan gedung Astra ini terkesan klise, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu tips yang bisa kamu lakukan agar supaya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Bagaimana menurut kamu? Apakah Astra ini masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.